Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudari kekasih Tuhan. Shalom. Seberapa dari kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini, saya boleh lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari bersama-sama kita bacakan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu doa Bapa kami. Mari bersama kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita pagi hari ini di hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Mari bersama katakan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Katakan sekali lagi. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karena kasihmu sempurna buat kehidupan kami, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari bersama naikkan pujian dari Allah. Katakan kembali. Kau Tuhan yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib
kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari jadikan ini doa-doa kita pagi hari. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Oh, selamanya. Saya mau kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau naikkan setiap doa-doa ucapan syukur kita di hadirat Tuhan pagi ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, kami mau datang bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Bapa yang tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Oh, Engkau Allah yang setia, pengorbanan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, bawa pujian kami Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Urabatakan aralabaya shikira labatakan aralabaya. Hiana nama takaralabaya shikina aralabaya takaralabaya. Urabatakan aralabaya shikira labatakan aralabaya. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan pagi. Terima kasih Tuhan. Bapak, seringkali kami kurang bersyukur atas apa yang kami inginkan, tapi Tuhan belum jawab sampai dengan hari ini. Kadang kami merasa bahwa apakah Tuhan jauh dari kami? Kenapa doa-doa kami belum terjawab sampai dengan hari ini? Tapi satu yang saya mau katakan untuk saudara, Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah waktu yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bersyukur walaupun kami belum mendapatkan, kami belum menerima apa yang menjadi doa-doa kami sampai dengan hari ini. Berikan kami kelapangan dada Tuhan, supaya kami boleh terus menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa.
Mari angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menaikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang selalu menepati janji-janjinya buat kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, kami percaya Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan anak-anakmu di tempat ini. Sebentar kami akan memuji-muji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sambil kasih salam kiri kanan depan belakang Bapak Saudara, mari katakan mari masuk hadiratnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari bersama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatkan. Siapa yang yakin dan percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Bersama-sama naikkan pujian ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, oh, masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Angkat kedua belah tanganmu di atas kepala. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Yuk sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, saat hati bersyukur, yes, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Wow, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau masih semangat saya mau dengar suara aminnya lebih dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita naikkan satu pujian lagi buat Tuhan kita yang luar biasa pagi ini. Kita mau senada dengan surga pagi ini. Katakan bersama, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sesara dengan surga. Oh, haleluya. Oh. Mari bersama katakan pujian dari awal. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari nyatakan dengan iman kita, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. 1, 2, 3, go!
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan bersama dengan surga. Sama-sama bersama dengan surga. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat ya buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan bawa persembahan kita sambil mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu Di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari kita mau siapkan hati kita mau dengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
ini dari Allah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pemberitahuan yang telah muncul. Shalom semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya
tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan
yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang, sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, "Aku datang segera." Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya." Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin? Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang." Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Galatia 5:22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga.
Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul. Tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus,
pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita. Dan katakan bersama saya bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita baca-bacakan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara, ucapkan terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.